Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tialopa Channel. Kali ini saya ada tips dan trik jitu cara membedakan butir sila kedua dan sila kelima. Kenapa? Karena butir sila kedua dan sila kelima ini banyak sekali kesamaan, sehingga banyak sekali menjebak teman-teman semua ya. Jadi saya di sini ada tips, trik dan jitunya ya teman-teman untuk membedakan butir sila kedua dan sila kelima. Plus ada bonus nih, pembahasan 46 butir Pancasila ya, tapi ini hanya pembahasan singkatnya saja. Yang saya dalami ini pada cara membedakan butir sila kedua dan sila kelima ya. Oke, langsung saja ya. Nomor 1, ini nih. Ini butir sila kedua. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan agama, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Nah, sedangkan pada butir sila kelima menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi di sini nih sama-sama menjaga hak ya. Nah, sehingga soalnya itu suka membingungkan teman-teman ya. Nah, jadi gimana cara kita membedakannya? Itu mudah ya teman-teman kalau sudah kita pahami. Oke, sekarang kita bahas. Nah, di sini ada 5 sila. Yang pertama agama, kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi, keadilan sosial. Nah, kelima sila ini itu kita harus pahami dulu nih dasar-dasarnya. Agama, kalau sila pertama itu dia identik ke agama ya teman-teman. Kalau di soal dia sudah banyak membahas agama, itu pasti butir sila pertama. Tapi yang butir sila kedua ini dia membahas identik ke kemanusiaan ya teman-teman. Jadi kalau dia sudah banyak sekali membahas tentang kemanusiaan, dia sila kedua. Dan ketiga ini dia sangat identik sekali dengan nasionalisme atau nasionalisme. Dia itu sangat cinta kepada bangsa Indonesia. Dan keempat ini, sila keempat dia sangat identik dengan demokrasi ya, atau musyawarah mufakat. Itu ciri-ciri dari butir sila keempat. Dan sila kelima, dia keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia harus adil ya, baik dari haknya, dari kewajibannya, dia harus adil. Nah, jadi itu dasarnya. Sekarang kita akan perdalami butir sila kedua dan sila kelima. Karena banyak sekali persamaan, sama-sama menjunjung tinggi hak manusia ya. Nah, oke, sekarang kita bahas sila kedua dulu. Sila kedua ini butirnya kata kuncinya ada di HAM, hak asasi manusia. Dia intinya tidak boleh melanggar hak asasi manusia tersebut. Contoh, ada maling. Maling itu dipukuli sampai meninggal. Itu melanggar hak asasi manusia. Hak asasi apa? Hak asasi dia hidup, seharusnya dia dihukum oleh pihak yang berwajib, tapi malah dihukum warga sampai mati. Nah, berarti melanggar HAM ya teman-teman. Oke, supaya lebih paham, tapi dia ini melanggar HAM manusia ke manusia teman-teman, tidak umum. Jadi khusus manusia ke manusia. Kalau dia melanggar HAM ke masyarakat, berarti bukan kemanusiaan ya. Memang kemanusiaan, tapi bukan ke butir sila kedua, melainkan ke sosial ya. Sila kelima. Coba sekarang kita bahas kupas tuntas di butir sila kelima. Coba. Kalau butir sila kelima ini kata kuncinya di keseimbangan hak dan kewajiban manusia ya. Dia harus adil, justice ya, antara hak manusia dan kewajiban manusia. Dia harus adil ya. Nah, terus dia juga sama-sama menjunjung tinggi HAM, tapi tidak manusia ke manusia, melainkan secara umum. Contohnya masyarakat ya.
Nah, dia secara umum, tidak manusia ke manusia. Itu butir sila kelima. Terus, dia berhubungan dengan alam juga, teman-teman. Contohnya, butir sila yang berhubungan dengan alam. Tidak merusak lingkungan masyarakat. Atau tidak membakar hutan secara sembarangan. Nah, dia tidak melanggar aturan alam, ya. Sehingga kalau dia langgar, dia bisa merugikan orang banyak. Nah, orang banyak ya, sosial. Tapi kalau dia merugikan hanya satu orang, masuk ke sila kedua. Kan sangat tipis ya, antara orang banyak dan orang satu orang. Nah, lanjut ke hukum. Nah, di sila kelima ini tidak boleh melanggar hukum. Contohnya, melanggar lampu merah atau rambu-rambu lalu lintas. Dia masuk ke butir sila kelima. Kenapa? Karena jika dia melanggar lampu merah seumpama, dia akan kecelakaan sehingga merugikan orang lain. Kecelakaan beruntun ya. Nah, kan merugikan orang banyak ya. Nah, lanjut lagi. Contoh ke negara ya. Dia tidak boleh juga. Karena akan merugikan orang banyak kalau dia melanggar hukum baik negara ya. Nah, jadi intinya, perbedaan dari sila kedua dan kelima ini, khususnya di butir-butirnya, itu kalau sila kelima, dia bersifat umum, tapi kalau di sila kedua, butirnya, itu dia bersifat khusus. Khusus manusia dan manusia. Ya, bisa dipahami ya teman-teman? Bisa, oke. Kalau bisa dipahami, kita lanjut ke soal. Coba. Sekarang, soal pertama. Dalam beberapa hari ini, dunia maya dihebohkan dengan video penggerbekan sepasang muda-mudi yang diduga telah berbuat mesum di kos-kosan. Ayo, siapa yang suka mesum di kos-kosan? Nah, ini masuk soal nih. Pada tanggal 20 November 2017, dia kan berbuat mesum. Namun, setelah dilakukan penyelidikan, ternyata pasangan muda-mudi tersebut menjadi korban salah tuduh. Nah, polisinya salah tangkap nih. Bukan polisi ya, masyarakatnya salah tuduh. Video tersebut memperlihatkan bagaimana para warga mengarak mereka keliling kampung dengan kondisi setengah telanjang. Hal ini telah melanggar salah satu sila ke. Nah, di sini teman-teman kata kuncinya. Warga mengarak mereka keliling kampung dengan kondisi setengah telanjang. Kira-kira ini manusiawi atau tidak? Tidak manusiawi ya teman-teman. Nah, sehingga dia melanggar hak asasi manusia. Ayo, sila kedua apa sila kelima? Kita lihat lagi. Ini kira-kira bersifat sosial atau tidak? Ini bersifat tidak sosial ya teman-teman, karena hanya sepasang muda-mudi, sepasang cewek dan cowok. Nah, jadi kan tidak sosial ini. Sehingga masuk ke, iya benar sekali, masuk ke sila kedua ya teman-teman. Bisa dipahami ya. Tapi kalau dia bersifat sosial, maka dia masuk ke sila kelima. Jadi jawabannya apa teman-teman? Kita bungkus B, sila kedua. Bisa dipahami ya. Kita lanjut ke nomor 2. Wah, soalnya panjang sekali ini teman-teman. Kalau soalnya panjang, ada tipsnya. Caranya, kita cukup baca pertanyaannya dulu. Coba kita baca ya pertanyaannya dulu ya. Hal ini adalah bentuk sikap yang sangat bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila keberapa? Oh, ini berarti menanyakan sikap ini. Kita lihat, jangan langsung ke atas, kita ambil satu paragraf terbawah. Setelah ditelusuri, ternyata banyak kebakaran yang terjadi tidak disebabkan oleh peristiwa alam, melainkan ulah tangan manusia, khususnya perusahaan sawit yang ingin mengambil langkah cepat untuk mencapai bisnis mereka. Oh, berarti ini tentang kebakaran hutan yang dilakukan oleh perusahaan sawit. Berarti jika dia ini kan melanggar ini teman-teman. Melanggar apa? Melanggar hukum di Indonesia ya.
Kalau si perusahaan sawit ini membakar hutan, maka akan terjadi polusi udara, teman-teman, ya. Nah, polusi udara itu membuat penyakit di masyarakat, berarti merugikan orang banyak. Ayo, sekarang kalau merugikan orang banyak, apa coba? Ya, sila kelima ya. Tapi kalau merugikan hanya satu orang, masuk sila kedua. Nah, berarti ini sila kelima ya, teman-teman. Kan dia merugikan orang banyak nih, si perusahaan sawit ini nih. Nah, jadi kita bungkus E ya. Nah, mudah kan teman-teman membedakannya? Sangat mudah sekali. Terus, ingat ya, tadi kira-kira saya membaca semua soal atau tidak? Tidak, teman-teman. Saya hanya membaca pertanyaan dan paragraf terakhir saja, kalimat terakhir saja. Nah, hemat waktu kan? Kalau kita baca dari pertama sampai akhir, maka akan pusing, teman-teman. Ya, itu aja belum tentu paham. Ya. Oke, lanjut. Soal nomor 3. Ini panjang juga ini. Saya males baca-baca yang panjang-panjang. Kita baca pertanyaannya dulu. Tindakan Arlan tersebut secara nyata merupakan implementasi dari butir Pancasila ke... Ayo, si Arlan ini ngapain nih? Kok bisa ditanyakan? Kita lihat kalimat terakhirnya ya. Dari sini sajalah, dari separuh. Sehingga mereka bisa menjadi suplai raw material bagi pengusaha Legatos dengan hasil didikan dan bantuan oleh Arlan. Oh, akhirnya mereka, beberapa pegawai lama Legatos bisa sukses berdikari dan menjadi mitra Legatos sebagai suplai. Berarti di sini si Arlan ini membantu pegawai-pegawai lamanya ya, teman-teman ya, di sini ya, di paragraf terakhir ya. Sehingga menjadi pengusaha supply yang sukses ya, teman-teman. Ya, kira-kira ini sila keberapa ini, teman-teman? Sila kedua ya? Apa sila kelima? Apa keempat, ketiga, ke satu? Yang pastinya di sini si Arlan telah menerapkan sila kelima, teman-teman. Kenapa? Karena si Arlan membantu pegawai-pegawainya, berarti tidak ke satu orang dong, ke banyak orang. Ingat, kalau dia bersifat umum, sosial, berarti dia sila kelima. Tapi, contoh nih, kalau si Arlan membantu si Budi, seumpama, sehingga Budi menjadi pegawai yang sukses, dia masuk ke sila kedua, teman-teman. Karena dia bersifat khusus ya. Jadi, ini soal nomor 3 jawabannya apa, teman-teman? Iya, E. Kita bungkus E, ya. Tahu ya, teman-teman, sosial dan khusus ya. Ini ya. Dia kan membantu pegawai-pegawainya ya. Beberapa pegawai, berarti banyak kan? Bisa ya, bisa dipahami ya. Kita lanjut nomor 4. Nah, di sini agak panjang juga nih. Sudah, kita baca dulu pertanyaannya ya. Sebenarnya hal ini tidak akan terjadi jika tokoh tersebut mengimplementasikan Pancasila khususnya. Ayo, yang dibuat tokoh ini apa ini, teman-teman? Kita baca nih. Dari mana? Dari sini aja. Sebagaimana dikutip dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diatur tegas bahwa hak konsumen adalah hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Berarti tokoh ini melanggar undang-undang ini, teman. Dia itu tidak diskriminatif, tidak benar dan tidak jujur, berarti ya. Antara 3 ini pokoknya. Berarti dia merugikan orang, teman-teman. Nah, maaf teman-teman, kepencet. Dia merugikan banyak orang apa satu orang? Hanya konsumennya saja yang dirugikan, teman-teman. Berarti dia ke sosial atau ke khusus nih? Antara sila kedua ke kelima ini, teman-teman. Merugikan manusia ini. Iya, benar sekali, dia ke khusus. Jadi kita bungkus B, ya. Sila kedua. Oke, lanjut. Nomor 5. Wah, panjang-panjang ini, teman-teman, soalnya ya. Kita bisa ada solusinya. Kita baca dulu pertanyaannya, oke? Salah satu kebijakan otonomi daerah yang memberikan keistimewaan terhadap daerah tertentu merupakan implementasi nilai Pancasila yang merujuk pada berarti di sini ada kebijakan ya. Kebijakan otonomi. Jadi memberikan keistimewaan terhadap daerah tertentu. Nah, contoh ini
kota Yogyakarta, dia diberikan keistimewaan dengan kerajaan. Lalu Aceh ya dengan kerajaan juga. Itu kebijakan itu untuk apa teman-teman? Agar bersatu ya teman-teman. Kalau tidak diberikan kebijakan, tidak diistimewakan, maka tidak bersatu. Nanti malah ribut ya. Kota-kotanya pengen pisah, pengen berdiri sendiri kan. Sehingga pemerintah Indonesia memberikan kebijakan otonomi biar rukun bersatu. Ingat, yang bersatu-bersatu itu berarti cinta Indonesia kan. Cinta berarti masuk ke ya persatuan dong. Ya enggak? Oke. Harus paham ya. Kepencet lagi teman-teman. Berarti kita bungkus sila ketiga C ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Nomor 6. Terjadi demonstrasi besar-besaran di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat yang disertai dengan aksi persekusi. Oh, ini demonstrasi besar-besaran ya. Langsung saja kita ke pertanyaannya. Di muka umum yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, di sini ada pengerusakan, penjarahan di kantor pemerintah adalah wujud. Di sini ada demonstrasi. Berarti ada suatu oknum yang tidak setuju dengan hasil keputusan pemerintah ya. Nah, sehingga apa teman-teman? Kalau keputusan ini tentang demokrasi di sini ini agak soal hot sini karena ada persekusi, pengerusakan dan penjarahan. Tapi hanya ini saja, tidak diperdalam ini pertanyaannya teman-teman. Ini kalau ini diperdalam bisa merugikan orang banyak ya, bisa lari ke sila kelima. Tapi ini hanya pengecoh ini. Pengecoh ini tidak diperdalam. Yang diperdalam itu demonstrasinya besar-besaran. Sudah itu ke kantor pemerintahan. Nah, ke kantor pemerintahan adalah wujud penerapan penyampaian suara publik. Berarti ini publik ini tidak setuju ya, tidak setuju dengan hasil dari musyawarah pemerintah. Sehingga apa nih kalau tidak setuju dari musyawarah? Intinya yang musyawarah atau demonstrasi lah. Apa? Ya B ya. D maksudnya ya, dodol. Kalau B ke manusia, dodol ya maksudnya. D. Intinya kalau sudah hasil mufakat, hasil musyawarah, ada yang menentang di musyawarah atau di rapat, itu pasti D, musyawarah intinya teman-teman. Ingat, ini hanya pengecoh ya. Persekusi, perusak, penjarahan ini hanya pengecoh saja. Ya, tujuan soal itu ke demonstrasinya, ke penyampaian suara publik yang tidak setuju ya. Oke, saya harap bisa dipahami teman-teman. Sekarang nomor 7. Wah, panjang lagi nih. Kita baca lagi. Maka idealnya sebuah sistem yang kuat dan kokoh mencerminkan, nah sistem ini. Ada demokrasi lagi, ada demokrasi lagi. Ada demokrasi terus ini teman-teman. Tentang sistem kuat dan kokoh. Ini pasti demokrasi lagi. Sila keempat sudah. Berarti saya tanpa membaca soal teman-teman. Hanya melihat kata-kata saja ini. Dan pertanyaan udah ketebak. D ya teman-teman. Demokrasi itu D pokoknya. Nah, saya harap teman-teman bisa memahami dari penjelasan saya dan bisa mahir, bisa membedakan antara sila kedua dan sila kelima ya. Kalau teman-teman tidak paham, diulang-ulang terus lagi video ini dan penjelasan materi yang pertama tadi, yang sekilas tadi, diulang-ulang lagi sampai paham. Insya Allah paham ya teman-teman. Semoga teman-teman yang tes CPNS pada tahun ini bisa keterima teman-teman dan menjadi PNS atau ASN yang amanah, yang jujur, yang tidak malas, dan yang rajin sehingga bisa memajukan bangsa Indonesia. Oke, jika dalam penjelasan banyak kata saya yang salah, saya mohon maaf. Karena semua kesalahan itu dari saya sebagai manusia biasa dan semua kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.